Alkitab kita dari surat Yudas, surat Yehuda pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-14. Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Yang sudah dapat bilang amin. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya. Nanti kita akan lihat bahwa bahasa Indonesia ini sangat terbatas sekali menyalin kitab yang kita cinta ini. Sebab kitab ini menulis banyak hal yang luar biasa, tetapi terhalangi oleh karena terbatasnya dari bahasa Indonesia, ya. Dan itu sebabnya salinan-salinan yang kita baca di dalam Alkitab itu sedikit agak kurang tepat, bukannya tidak tepat, kurang, ya. Nah, di dalam salinan bahasa Inggris dikatakan, now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about this man also, saying, behold, the Lord comes with 10,000s of his saints. Nah, jadi masih bahasa Inggrisnya tolong dikasih lihat. And Enoch also, the seventh from Adam, saying, behold, the Lord cometh with 10,000s. Jadi bahasa aslinya tuh bukan 10,000 tetapi 10.000 kali 10.000. Jadi jumlahnya miliar. Jadi itu ditulis dalam istilah tens of thousands. Jadi 10.000 dari 10.000. Ya. Sangat banyak orang kudus itu. Berarti di akhir zaman di sorga nanti bukan balatak lagi, tetapi banyak orang suci. Makanya kalau kita hidup tidak suci, kalau tujuan hidup kita ikut Yesus tidak kudus, ya, maka kita tidak bisa menjadi orang yang seperti Henokh ini. Di dalam Alkitab ada 2 Henokh. Satu Henokh yang diangkat hidup-hidup yang kita sedang pelajari sekarang. Yang kedua adalah Henokh dari anak dari Kain. Ya, tapi anak dari Kain itu sangat jauh kelakuannya, tindakannya, imannya sangat berbeda. Kita akan lihat apa artinya nama Henokh. Henokh artinya inisiatif. Apa saudara? Inisiatif. Jadi kata inisiatif ini di dalam bahasa kita sehari-hari itu dia selalu mau dari pihak dia selalu mau mendekat. Gitu. Maka dia disebut turunan yang ke-7 dari Adam. 7 adalah angka yang sempurna di dalam Alkitab. 7 angka apa, saudara? Sempurna dalam Alkitab. Ya, dalam Alkitab arti dari 7 itu
adalah angka yang sempurna. Contohnya, ketika tabut perjanjian mau dibawa pulang ke Yerusalem, ada orang tujuannya baik, pakai inisiatif dia. Tabutnya diangkat pakai tangan. Langsung marah Tuhan, mati orang itu. Padahal orang Israel, maksudnya baik, inisiatifnya baik. Mau kembalikan tabut, diangkat pakai tangan, pakai roda tuh, mati. Jadi datanglah Daud sama Tuhan, bagaimana Tuhan? Saya bisa bawa ini tabut kembali ke Yerusalem. Tuhan kasih petunjuk, inisiatif dari Daud. Setiap langkah ke-6, dia 6 langkah, dia baris, diangkat tabut ini, 1, 2, 3, 4, 5, ke-6, ke-7-nya itu harus korban. Memberikan korban di hadapan Tuhan. 6 langkah lagi, jalan, ke-7-nya korban lagi. Jadi angka 7 itu angka sempurna karena Yesus adalah korban yang sempurna. Ada haleluya. 6 itu kita punya kehidupan. Kita dibikin pada hari ke-6. Dan manusia nanti puncaknya sombongnya itu waktu manusia tahu segala-galanya 666. Ya. Wahyu dari ke-13 ayat 14, 666, satu angka manusia. Wah, memuncak. Nah, dalam kitab Wahyu dijawab oleh Tuhan dengan 777. 7 jemaat, 7 sangkakala, 7 pintu, 7 ini semuanya itu. Jadi, kenapa Henokh disebut turunan ke-7 dari Adam? Karena Henokh diangkat hidup-hidup ke sorga. Ya. Karena dia selalu berinisiatif mendekat kepada Tuhan, akhirnya Tuhan punya inisiatif yang lebih baik. Sudah kamu ke sorga, nggak usah mati dulu, langsung. Jadi orang yang paling panjang umurnya bukan Metusalah, cuma 969 tahun. Lalu Henokh belum mati sampai sekarang. Nah, itu hebatnya. Nah, Adam itu orang yang pertama Tuhan buat, tetapi gagal. Dalam surat 1 Korintus 15, Adam, Yesus disebut the last Adam, Adam yang terakhir. The last Adam, Adam yang terakhir. Henokh, turunan ke-7 dari Adam yang pertama yang gagal itu, yang ke-7-nya aja ada diangkat hidup oleh Tuhan. Keturunan ke-7 dari Yesus itu bicara gereja yang sempurna. Gereja yang sempurna sebab 7 angka kesempurnaan. Jemaat yang sempurna, dia akan diangkat hidup. Diangkat hidup-hidup. Akan diangkat hidup-hidup. Mari kita lihat Wahyu pasal 12, ayatnya yang ke-6. Wahyu pasal 12, ayat yang ke-6. Bahasa Indonesia. Perempuan itu, maksudnya jemaat, digambarkan sebagai perempuan. Lari ke padang gurun. Lari dia. Perhatikan kata lari. Ya, apa saudara? Lari, perhatikan. Di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah
supaya ia diapain? Dipelihara. Ini ketika gawat-gawatnya dikejar si naga itu, bukan si naga, naga itu, ya, sang naga itu si antikris, iblis itu, dia kejar gereja, lari. Datang pertanyaan, masa jemaat lari? Nanti dulu, kita perhatikan dulu. Lari ke satu tempat, disediakan oleh Allah, dipelihara. Jadi sudah tidak kekurangan, tidak kelaparan, tidak kedinginan, tidak kepanasan. Tuhan pelihara kok. Di situ 1260 hari lamanya. Itu kalau dihitung 42 minggu, 3,5 tahun. Saudara nggak nanam, saudara nggak kerja, Tuhan pelihara. Bisa bilang haleluya, Tuhan pelihara. Tapi kalau kita sambung kepada ayatnya yang ke-14, coba lihat ayat 14. Kepada perempuan itu, perempuannya sama, gereja. Diberikan kedua sayap dari burung nasar. Burung nasar lambang apa? Roh Kudus. Yang besar, supaya ia terbang. Tadi sebut lari, sekarang terbang. Saudara mau lari atau terbang? Saya mau tanya, mau lari apa terbang? Kalau lari angkatan darat, terbang angkatan udara. Mau lari apa terbang? Nah, ke tempatnya di mana? Di padang gurun. Ngapain di padang gurun? Nggak ada tanah, nggak ada apa. Nggak ada yang bisa ditanam. Di mana ia sama-sama dipelihara lagi. Kata jauh, itu tak terlihat lagi oleh setan. Jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 1 tahun. Dan 2 masa, 2 tahun, 1 tambah 2 udah 3. Dan setengah masa, setengah tahun, 3,5 tahun. Ini tempat kita nanti dipelihara oleh Tuhan sebelum kita diangkat hidup-hidup ke surga kalau kita tidak meninggal. Kalau kita belum meninggal, Yesus datang, saudara akan dipindahkan oleh kuasa Roh Kudus. Kenapa 2 sayap? Hujan awal dan hujan akhir. Ada haleluya, firman Allah dan Roh Kudus. Aduh, saya masih nggak ngerti itu jalan sama lari, lari sama terbang. Ya. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 28 dulu dah kita baca. Yesaya 40. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi sama-sama dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi, dia tidak ada capeknya Tuhan. Nolong saudara 24 jam, tiap malam, pagi, sore, siang, hari, dia nggak ada capeknya. Ya, saya ada capeknya, saudara ada capeknya, tapi Tuhan nggak ada lelahnya. Ya. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ya, saya baru pulang kemarin dari Sangir langsung ke Jakarta, sampai Jakarta jam 2, badan saya lesu benar, padahal jam 4:30 sudah harus khotbah lagi di Jakarta. Ya, tetapi setelah saya makan, wah kembali lagi tenaga, tiba-tiba kuat lagi. Tapi pulangnya langsung tidur, ketiduran saya. Di mobil ketiduran, bangun-bangun udah di dekat Cipanas. Ya. Kita ada lesunya, kita ada lemesnya, kita ada capeknya, kita bisa bosen. Tapi heran Tuhan kita nggak pernah bosen kepada kita. Ya,
Ia tidak menjadi lesu, tidak terduga apanya? Pengertiannya. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Bagian akhir, tidak terduga understanding-nya, pengertiannya itu tidak terduga. Ayat 29, bahasa Indonesia. Ayat 29. Ia memberi kekuatan kepada yang kalau saudara lah, udah jangan takut dah. Pasti dikasih kekuatan. Jangan takut lelah. Dan menambah semangat. Kalau saudara kurang semangat, nanti Tuhan kasih semangat. Kadang-kadang dia kasih semangatnya dengan percobaan. Supaya saudara semangat lagi. Kepada yang tidak berdaya. Dia berdaya udah nggak bisa mampu apa-apa, dikasih semangat. Ayat 30. Orang-orang muda, pemuda itu buta tulang buta daging. Hujan-hujanan, panas-panasan, nggak ada capeknya. Saya rasa itu waktu saya masih muda. Tapi di sini bilang orang muda bisa menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna, jatuh tersandung. Yang baru-baru. Baru 20 tahun bunuh pacarnya. Mau kawin. Ditempeleng sama pacarnya. Marah, dibunuh. Pacar 18 tahun. Dia 20 tahun. Kok dari cinta bisa membunuh? Bisa tersandung anak muda. Tapi ayat 31 lihat.